Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rega Finansa dengan NIM 08011282530065. Pada video kali ini saya bakalan menjelaskan sebuah program yang dimana di sini kita bakalan mengecek panjang dari titik P ke titik Q jika dia tidak lebih dari jari-jari lingkaran, maka dia bakal mencetak iya. Nah, kalau dia lebih dari jari-jari lingkaran, maka dia akan mencetak tidak. Nah, mungkin langsung saja. Di sini kan diketahui suatu titik P ada XO sama YO sembarang. Berarti kita bakalan input titik P atau titik pusatnya itu XO dan Y sembarang. Dan juga diameter bakal kita input juga. Di situ juga kita bakalan input titik sembarang koordinat Q X1 Y1. Maka program akan kita pilih jika panjang peringatan dari titik P ke Q tidak lebih dari jari-jari lingkaran. Artinya P ke Q itu lebih kecil atau sama dengan jari-jari. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari jari-jari, maka dia bakalan mencetak tidak. Nah, langsung saja ke algoritma deskriptifnya. Yang pertama pasti mulai kan. Habis mulai kita pasti bakalan pesan variabel atau tempat untuk variabel n titik p, terus variabel n ini nggak pakai ya, titik p itu ada xo sama yo variabelnya, terus ada diameter, itu ada di variabel d, terus ada titik q, itu ada variabel x1 sama y1, terus ada jari-jari. Di sini aku menggunakan variabelnya r, dan jarak p dan q itu aku gunakan variabel j, yang dimana variabel ini aku menggunakan tipe data semuanya itu adalah integer. Tapi di sini nanti mungkin bisa aja berubah waktu perhitungan. Soalnya kita bakal ngecek lagi kan. Memasukkan nilai untuk variabel titik P, X, O, Y, O. Kita masukkan nilai untuk titik pusatnya atau titik P-nya itu dari papan ketik. Nanti kita ketik nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Setelah itu, kita bakal memasukkan nilai juga untuk variabel diameternya. Nah, diameter ini bakalan berguna untuk mencari jari-jari dari lingkaran tersebut. Setelah kita input diameter, kita bakal masukkan nilai lagi untuk titik sembarang, yaitu titik key. Nah, di mana ada X1 sama Y1. Kita bakalan input nilainya sembarang, itu sebebas kita mau apa. Setelah kita input tadi, berarti ini nah yang aku maksud tadi, kita bakal masuk ke jari-jari. Jari-jari itu dengan rumus diameter dibagi dua. Karena kan diameter itu adalah itu gabungan dari jari-jari. Setelah kita mendapat jari-jari, kita bakal menghitung jarak dari titik P ke titik Q dengan rumus PQ sama dengan akar. PQ sama dengan akar X1 min X0 pangkat 2 ditambah Y1 min Y0 pangkat 2. Ini untuk mencari panjang atau jarak titik dari P ke titik Q. Setelah itu, kita bakalan memeriksa apakah jarak tadi lebih kecil sama dengan R. Kalau dia lebih kecil sama dengan R, maka akan mencetak iya. Nah, kalau dia tidak, maka dia bakalan mencetak tidak. Habis itu program akan end. Var. Pseudocode-nya itu ada XO, variabelnya ada XO, YO, X1, Y1, D, R, jari-jari. Ini ada X, XYO ini itu titik P, X1, Y1 itu titik Q, D itu diameter, R itu jari-jari, J itu jarak. Bentar, teman-teman. Oh, berarti yang jari-jari sama jarak ini kita menggunakan tipe data. Bentar. Kita menggunakan tipe data. Nah, jadi untuk jari-jari sama PQ itu kita menggunakan tipe data double desimal. Karena kan pembagian. Takutnya nanti hasilnya desimal. Tapi integer juga nggak apa-apa sih. Nah, berarti di sini untuk R sama J itu kita menggunakan tipe data float.
Nah, ini untuk deklarasi variabel. Habis itu ini ada begin untuk mulai. Ini kita bakalan input untuk titik P-nya ada XO sama YO. Habis itu kita bakalan input diameter. Habis itu kita bakalan input titik key atau titik sembarangnya itu ada X1 sama Y1. Setelah itu lanjut ke proses untuk mencari jari-jari tadi. Itu kan diameter dibagi dua. Terus ada jarak tadi yaitu akar. Nah, untuk di pseudocode itu kita menggunakan SQRT. Nah, di pseudocode juga kalau di program C++ itu kan nggak bisa simbol pangkat dua gitu. Jadi di sini kita uraikan lagi kan. X1 min X0 dikali X1 min X0 ditambah Y1 min Y0 dikali Y1 min Y0. Tadi kan dia tuh pangkat dua kan. Pangkat dua berarti kan sama aja dia dikali dengan diri dia sendiri, hasil diri dia sendiri. Jadi begini aja untuk penjabarannya. Setelah selesai ke proses, itu bakalan akan pengecekan apakah J lebih kecil sama dengan R. Nah, jika iya, dia bakalan mencetak iya. Nah, kalau tidak, dia bakalan mencetak tidak. Habis itu ada N untuk if, ini N untuk program. Nah, itu untuk pseudocode-nya. Nah, mungkin langsung saja ke flowchart-nya. Nah, flowchart-nya tadi kan ada start, ada begin kan. Habis itu kita bakal input XO sama YO yang ini. Terus input itu kita input D yang ini, input D. Habis itu kita input X1 sama Y1 bagian sini. Nah, habis itu ada proses R sama dengan D dibagi dua yang proses ini tadi. Ke bagian sini J SQRT dikali ini. Habis prosesnya udah selesai, dia melakukan pengecekan apakah J lebih kecil sama dengan N. Jika iya, dia mencetak iya. Kalau tidak, dia bakal mencetak N. Itu untuk flowchart sama pseudocode sama algoritma deskriptifnya. Mungkin kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kita hanya menggunakan include IOSTREM, nggak ada include CMAT. Nah, include CMAT ini untuk operasi matematika, misalnya untuk akar tadi kan. Berarti kita membutuhkan IOSTREM atau apa namanya library untuk operasi matematika, biar nanti kita nggak perlu hitungan manual. Nah, ini ada isi namespace seperti biasa, intemen, terus ada begin dan N untuk program utamanya. Terus di sini ada deklarasi variabel yang integer tadi. Terus ini ada deklarasi variabel juga itu misalkan double karena desimal kan bisa aja diameternya dibagi dua itu hasilnya desimal. Terus bisa aja jaraknya itu hasilnya juga desimal. Nah, di sini bakalan mencetak teks nilai titik pusat ini ke komputer, layar komputer. Habis itu ini ada N RDL ini dia bakalan loncat ke next ke baris selanjutnya. Maksudnya dia dari sini dia bakal loncat ke baris sini. Nah, habis itu kita bakalan input XO sama YO-nya. Setelah input bakalan nampilin teks lagi diameter lingkaran. Habis itu bakalan kita input lagi diameternya. Habis itu bakalan mencetak lagi teks nilai titik sembarang ini ke komputer. Terus ada ini berarti next ke baris selanjutnya. Habis itu kita bakalan input X1 sama Y1-nya. Terus ada proses menghitung diameter dan juga menghitung akarnya. Dan juga J ini lebih kecil sama dengan R. Nah, misalnya kita upload 3, 2, 6, 2, 1. Nah, ini kan hasilnya iya. Kita coba cek. Kita cek berarti kan 6 dibagi 2 untuk diameternya, untuk jari-jarinya itu adalah 3. Terus dilakukan SQRT. X1 dikurang X0, X2 dikurang 3 itu min 1 kan. Ini min 1 kali min 1 jadi 1 kan. 1 plus Y1 dikurang Y0. Y1 Y1-nya itu 1. 1 dikurang 2 itu min 1. Berarti min 1 kali min 1 itu 1. 1 ditambah 1 itu 1. Berarti akar dari 1, akar 1 tambah 1 itu 2. Akar dari 2 itu sekitaran 1, 1,4 sekian lah.
kurang lebih untuk akar dari 2. Nah, dicek apakah 1,4 itu lebih kecil sama dengan 3. Oh, ternyata dia iya lebih kecil sama dengan 3. Berarti dia bakalan mencetak iya. Itu untuk rundingnya. Nah, kita coba lagi ya, teman-teman. Misalnya berapa ya kita 42 diameternya 8 buah 3. Nah, kita coba ke sini. X1 itu kan 2. Nah, 2 dikurang 4, X nolnya itu min 2. Berarti min 2 dikali min 2 itu berarti plus 4 kan. Min 2 kali min 2 itu plus 4. 4 berarti 4 ditambah Y1, Y1-nya 3. 3 dikurang 2 itu 1. 1 kali 1 itu 1. 1 ditambah 4 itu 5 kan. Terus, eh, 1 ditambah 4 itu 5. Habis itu akar dari 5. Akar dari 5 berapa ya? Bentar aku cek dulu. Akar 5 itu sekitar 2,24. Kalau di sini 2,24. Jadi jari-jarinya tadi 8 bagi 2 itu 4 kan. Berarti 2,24 itu lebih kecil sama dengan, apakah lebih kecil sama dengan 4? Iya, berarti dia bakal mencetak iya. Itu untuk running programnya. Mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.